Hai Narani Salam Force, apa kabar? Sehat semuanya ya. Untuk kali ini tutorialnya kita akan bikin tat dengan model yang simple, terus sederhana, tapi cantik nih. Gampang dipraktekkan. Untuk kalian yang ingin belajar bikin tat, khususnya untuk pemula ya, wajib bisa model yang satu ini nih. Nanti akan saya jabarkan dari awal sampai akhir, mulai dari mencetak pagar coklatnya sampai finishing ya. Jadi untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Narani Sakik. Untuk langkah yang pertama, kita mencetak pagar coklatnya dulu. Ini adalah coklat blok yang udah saya potong kecil-kecil, biar nanti melelehnya lebih cepat. Dan ini adalah sekumpulan mika yang saya gunakan. Biar lebih cepat juga, saya pakai banyak cetakan ya. Kalau kalian hanya punya satu papan mika ya, berbentuk pagar coklat, gak apa-apa, nanti dibuat secara bergantian. Kalau udah beku, bisa digunakan untuk mencetak kembali. Oke, kayak gitu. Nah, untuk langkah pencairannya seperti ini, pakai double panci. Yang bawah diisi dengan air panas. Nanti kalau airnya udah mendidih, dikecilin aja apinya atau sekalian dimatikan, nggak apa-apa ya, kita udah mendapatkan uap panasnya. Lalu yang panci sebelah atasnya baru diisi dengan coklat blok tadi ya. Nah, kalau udah mencair jadinya seperti ini, bisa diisi di lubang-lubang pagar mikanya. Nah, kayak gini ya. Oke, pelan-pelan saja. Nanti untuk ukuran cake-nya, terus jumlah pagarnya pasti beda-beda ya. Misalnya kalian bikin tat dengan diameter 16 cm, itu biasanya butuh pagar coklat sekitar 18. Kalau diameternya 20 cm seperti ini ya, nanti saya akan bikin tat dengan model kotak ukuran 20 cm, nanti akan butuh pagar coklat 28 pagar. Jadi nanti bisa dikira-kira, nggak ada lebihan gitu ya. Oke, kalau udah selesai mencetak, bisa dimasukkan dalam freezer, ditunggu sampai beku, nanti baru kita keluarkan ya. Sambil menunggu coklatnya beku, kita pengolahan base cake dulu. Ini adalah brownies ukuran 20 cm, cukup diisi 2 layer saja. Ini nggak usah tinggi-tinggi cake-nya, kita hanya mengacu di tinggi pagarnya coklat. Seperti itu ya, bisa dibilang ini adalah model yang minim buttercream juga. Terus nggak perlu base cake yang terlalu tinggi, pokoknya ekonomis banget sih model satu ini. Jadi kalian harus bisa ya, yang ingin belajar bikin tat atau ingin mencoba jualan kue tat, untuk model-model seperti ini harus dikuasai lebih dulu. Ini model paling simpel menurut saya. Dan ini adalah model yang pertama kali saya buat dan saya jual sejak tahun 2016 kemarin ya, udah 5 tahun. Jadi model Black Forest ini model pertama kali saya tawarkan di pasaran, kayak gitu. Nah, udah selesai pengolahan base cake-nya. Sekarang kita keluarkan pagar coklatnya yang udah beku, yang udah kita keluarkan barusan dari freezer ya, seperti ini. Oke, untuk mengeluarkannya nggak usah pakai hentakan terlalu keras sih, cukup segini saja. Ini udah lepas dengan sendirinya ya. Oke, cukup dihentak-hentakan sedikit di bagian belakangnya. Kalau mengeluarkan nggak usah kasar-kasar ya, nanti gampang pecah. Oke, cukup halus saja hentakannya seperti ini. Kalau udah selesai semuanya, dikeluarkan dari cetakan, pagar coklat ini ditata di samping cake ya, semacam kayak pagar. Oke, nanti di ujungnya ada sebagian ruang yang tidak bisa dimasuki pagar coklat. Nanti akan saya tunjukkan cara memotongnya ya. Jadi kalian yang lagi lihat video, jangan di skip-skip ya, biar nanti tahu step-stepnya. Oke, nah seperti ini. Ini nggak bisa dimasuki pagar coklat karena ukurannya lebih kecil. Caranya seperti ini. Siapkan pisau lalu dipanaskan di atas api kompor ya. Kalau udah kondisi agak panas, digunakan untuk memotong pagar coklat. Pelan-pelan saja. Oke, secara perlahan. Nah, untuk ukurannya disesuaikan dengan sisa ruang yang tadi yang nggak bisa dimasuki. Kayak gitu ya. Jadi keempat sisinya yang tidak bisa dimasuki pagar coklat, nanti kalian sisinya memotong gitu ya, memotong pagar yang sudah ada. Nah kayak gitu. Kalau udah tertempel semua pagar coklatnya, biar ini tampak cantik dan tidak rawan lepas pagarnya, bisa ditali dengan pita. Pitanya bisa disesuaikan dengan selera kalian, ingin warna yang apa. Kalau saya favorit warna merah, nanti kontras dengan warna cherry-nya ya. Jadi nanti ini cake-nya warnanya merah, coklat sama putih. Nanti perpaduannya cantik banget, bisa dilihat ya. Dan untuk pertemuan ujung pitanya ini di sudut seperti ini. Ini lebih kuat, nggak gampang melorot, oke, daripada di tengah. Lalu untuk ujung pitanya juga bisa digunting sedikit menyerupai huruf V.
Nah kayak gini, biar bentuknya lebih bagus juga ya kalau dibikin model seperti itu. Ini adalah split yang saya gunakan, splitnya model bintang. Kita akan bikin dua model ombre dari buttercream. Yang pertama seperti ini nih, berbentuk bulatan semacam kayak bunga-bunga kecil ya. Ini nanti akan ditaruh di sebelah atas, soalnya untuk tempat menata ceri-cerinya. Jadi modelnya seperti ini, bikin bulatan-bulatan biasa saja, kecil-kecil ya, seperti ini. Oke, saya pernah bikin tutorial cara memainkan split untuk pemula, bisa kalian lihat ya di video saya sebelumnya. Untuk satu split ini bisa jadi berbagai macam model hiasan buttercream. Nah, kalau model ini nanti akan ditaruh di bagian bawah. Ini sering sekali saya gunakan dan pernah saya bikinkan tutorialnya juga ya waktu bikin tat karakter. Nah, cukup menyeret-nyeret saja ke samping-samping seperti ini. Oke, gampang ya untuk dua model ombre buttercream ini. Kalau udah selesai, sekarang kita aplikasikan langsung di cake-nya. Sebelah atas model bulatan, nanti yang bawah berbentuk kecil-kecil yang diseret-seret tadi. Oke, seperti itu. Untuk ombre bagian atas ini nanti fungsinya sebagai tempat meletakkan cerinya, juga untuk menutup antara perpotongan coklat bagian atas yang pagar-pagarnya tuh biasanya kan pabrik waktu bikin cetakan mikanya pasti selisih sekian mili antara cetakan satu dengan cetakan yang lain. Nah, biar tidak terlihat nih kekurangannya, ditutup dengan ombre seperti ini ya, kayak gitu. Untuk bagian bawahnya juga biar buttercream polesan yang bagian bawah yang tidak tertutup dengan pagar coklat ini bisa tertutup kalau kita kasih ombre seperti ini. Oke, nah ini udah selesai semuanya. Lalu kita kasih topping di sebelah atasnya. Ini sesuai dengan request yang order ya. Kadang ada yang ingin keju parut, ada yang ingin coklat serut juga seperti ini. Dan untuk model alat untuk menyerutnya pakai parutan keju ya, kayak gini. Dan agar hasilnya lebih maksimal untuk kondisi coklat blok yang diserut, kondisi ruang ya, biar hasilnya bisa panjang-panjang. Kalau coklatnya dingin, ini nanti model parutannya dihasilkan ini kecil-kecil kayak pasir. Oke, jadi diusahakan suhu ruang saja. Kalau udah selesai bisa ditaruh di atas cake seperti ini, biar gampang mengurainya. Bisa pakai bantuan tusuk gigi atau tusuk sate ya, diurai secara perlahan sampai ke pojok-pojok seperti ini semua ya. Keseluruhan sisinya ini tertutup dengan coklat serut. Oke, kayak gini. Nah, biar gampang menatanya ya. Kalau udah selesai, kita kasih hiasan ceri. Dan jumlah ceri yang kita gunakan ada 8, biar gampang menaruhnya. Di pojok-pojok diisi dulu, baru bagian tengahnya diisi lagi ya dengan ceri. Nah kayak gini. Untuk hiasan hijau-hijaunya semacam kayak daun, pakai buttercream warna hijau, dimasukkan di dalam plastik segitiga saja, nggak usah pakai split, disemprotkan kecil-kecil ya di samping-samping jarinya, biar lebih cantik nih tampilannya. Lalu untuk bagian bawahnya bisa dikasih titik-titik merah dari buttercream juga. Jaraknya diatur ya, jangan terlalu rapat. Nah, bisa diperhatikan antara ombre satu dengan ombre yang lain, ini dikasih jeda satu. Nah, kayak gini, biar tidak terlalu rame nih kesannya. Udah selesai ya. Sekarang kita bikin hiasan di atasnya, ucapan nama yang ultah. Ini sesuai dengan request yang order. Saya pakai cetakan fondant dengan model seperti ini. Ini besarnya sekitar 2 cm. Oke, digilas agak tipis lalu dikasih sedikit taburan maizena biar agak keringih permukaannya, biar lepasnya gampang dari cetakan. Dan kalau memang dirasa masih susah juga, bisa dicongkel dengan menggunakan tusuk gigi seperti ini ya. Dikeluarkan secara perlahan kayak gini. Nah, ini lebih gampang. Kalau udah tercetak semua hurufnya, kita tempelkan di atas lempengan coklat yang udah kita cetak tadi di awal ya, bareng pagar coklatnya. Nah, gini nih. Ini ucapan yang akan ditempelkan di atas cake. Udah jadi. Dan biar lebih cantik juga, di pojok-pojoknya dikasih hiasan love-love kecil dari fondant warna merah seperti ini nih. Untuk ukuran love-nya bisa pakai cetakan yang paling kecil sama yang ukuran tanggung ini. Bentuk ukuran love-nya ya. Cukup ini 1, terus atas 2. Gak usah terlalu banyak, soalnya udah full dengan huruf-huruf. Oke, lalu kita tempelkan di atas cake. Waktu menempelkannya, di belakang coklatnya tadi dikasih sedikit buttercream ya, biar lebih kuat menempel, gak geser-geser. Dan jadinya seperti ini nih.
Simpel sekali ya pembuatannya, gampang sekali dipraktekkan. Untuk kalian yang senang kue tart tapi nggak begitu suka dengan buttercream, ini adalah model yang bisa dipilih ya, mini buttercream juga. Soalnya tadi pas pengolesan di awal cukup tipis-tipis saja, hanya untuk sebagai lem ya waktu kita menempelkan pagar coklatnya. Juga waktu menaruh topping coklat di atas juga nggak terlalu banyak buttercream yang nempel, kayak gitu ya. Bisa dipraktekkan. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetaan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.